Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, kembali kita bertemu di acara Cahaya Al-Quran. Kali ini saya ingin ngajak pemirsa untuk bersama-sama mentadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 214 surah Al-Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan ini untuk direnungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian punya persangkaan bahwa kalian akan dengan mudah bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian hal semisal yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah generasi sebelum kita, generasi sebelum Islam turun, yaitu para nabi, para rasul, dan umat-umat yang mengikuti mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Memangnya mereka kenapa? Memangnya orang-orang yang menjadi pendahulu kita, yang mereka kemudian mulia dan dimuliakan oleh Allah itu kenapa? Allah sampaikan, masadhumul ba'sya'u wad-dhara'u wa zulzilu. Mereka ditimpa bencana, mereka diguncangkan dengan masalah, mereka ditimpa dengan kesedihan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai saking dahsyatnya bencana, saking dahsyatnya masalah yang dia hadapi, saking dahsyatnya keguncangan yang dia hadapi, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, orang-orang soleh yang mereka di kalangan para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang mereka mengikuti para nabi dan rasul yang diutus Allah kepada mereka, banyak diceritakan timbul tenggelam kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ternyata mereka mengalami masalah-masalah kehidupan yang luar biasa, masalah-masalah kehidupan yang sangat dahsyat. Nabiullah Ibrahim misalnya, beliau karena kecintaannya kepada Allah, karena komitmennya di dalam memperjuangkan akidah tauhid, komitmennya di dalam memerangi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga akhirnya beliau bermasalah dengan rezimnya Namrud. Beliau dimusuhi, beliau diintimidasi, beliau diganggu kehidupannya, sampai beliau akhirnya dihukum dengan cara dibakar. Tapi Allah tunjukkan bahwa Dia mencintai hamba-hambanya yang soleh. Allah selamatkan Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak hanya berhenti di situ. Dia didera dengan masalah yang seakan tiada henti. Dia diuji oleh Allah dengan ujian yang bertentangan dengan fitrah beliau sebagai manusia. Secara fitrati, orang pasti mencintai anak, menyayangi anak. Tapi Allah justru perintahkan agar Ismail, sang putra yang sangat beliau cintai, harus disembelih. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Ayub alaihi salam. Beliau sakit dalam rentang waktu yang sampai belasan tahun, dengan penyakit yang menjijikkan, di mana seluruh tubuhnya membusuk sampai ada belatung di dalam tubuhnya. Busuknya sampai ada set, ada belatung. Hanya bagian tubuh tertentu yang tidak membusuk, karena selalu dia gunakan untuk berzikir kepada Allah. Entah demikian, dia tidak kufur. Dia tetap saja bersyukur kepada Allah. Dia tidak berprasangka buruk kepada Allah. Dia tetap mencintai Allah. Dia tetap menyayangi Allah. Dia tetap merasa harus banyak bersyukur kepada Allah, padahal dia dalam kondisi yang demikian. Sehingga Ayub tercatat sebagai hamba yang sabar, hamba yang soleh, hamba yang layak mendapatkan predikat sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah problema kehidupan yang kita hadapi lebih berat dibandingkan masalah kehidupan yang Allah berikan kepada Ibrahim? Lebih berat dibandingkan masalah yang Allah berikan kepada Ayub? Dan tidak hanya beliau berdua, Nabi dan Rasul yang lain ternyata juga mengalami masalah yang sama. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat beliau duduk-duduk di dekat Ka'bah. Kemudian ada salah seorang yang datang kepada beliau, kemudian meminta kepada Rasul, "Rasul, bukankah engkau adalah utusan Allah?" "Ya, benar." "Bukankah engkau orang yang dicintai Allah, sehingga apapun yang engkau minta tentu oleh Allah dikabulkan?" "Ini pun benar." "Maka kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar Allah menolong kita, Allah kalahkan orang-orang kafir, Allah musnahkan mereka, sehingga Islam kemudian menjadi jaya dan kita tidak terlampau sulit di dalam memperjuangkannya?" Maka Allah sampaikan, "Kamu ini tidak sabar, kamu ini terburu-buru." Banyak orang-orang dulu yang mereka mendapatkan musibah yang besar. Mereka dibelah kepalanya, mereka disisir dadanya sampai tulang-tulang dadanya patah. Mereka ada yang disalib, mereka ada yang dibunuh, tapi mereka tetap bersabar di dalam memperjuangkan agama Allah. Kamu ini orang yang terburu-buru. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar demikian. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam bentuk pertanyaan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu punya persangkaan
bahwa kamu akan bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul latina khalau min qablikum, padahal belum menimpa kalian, belum lewat kepada kalian, belum hadir untuk kalian semisal musibah yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan diuji, akan Allah timpakan kepada kalian aneka macam masalah dan problema kehidupan. Allah hadirkan musuh, Allah hadirkan masalah, sehingga masalah itu akan membenarkan pengakuan kita bahwa kita orang yang beriman benar atau salah. Kita mendakwakan diri sebagai orang mukmin, tapi ketika ditimpa dengan masalah itu, keimanan kita luntur atau tidak. Maka ujian itu akan diberikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kita untuk menunjukkan bahwa keimanan mereka adalah keimanan yang benar-benar keimanan, yang mereka tidak meninggalkan keimanannya ketika dihadapkan dengan masalah sedahsyat apapun. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian musibah itu nampak berat. Musibah itu dideskripsikan oleh Allah sangat berat. Musibah yang menimpa orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita sangat berat. Digambarkan ketika Rasul saja dan orang-orang yang mengikutinya sampai mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kami sudah sangat keberatan menghadapi problema ini. Kapan pertolongan Allah itu datang? Maka Allah sampaikan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu pasti akan datang tidak lama lagi kepada kalian. Maka kalian mesti bersabar. Kalian mendapatkan musibah memang, tapi musibah itu tentu akan seukur dengan kemampuanmu di dalam menghadapi musibah itu. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, banyak cerita, banyak kisah yang telah nyampe kepada kita. Ketika seseorang punya komitmen menegakkan kebenaran Islam, punya komitmen di dalam memberikan pembelaan terhadap agama Allah, maka dia pasti diuji. Semakin baik seorang hamba, maka semakin besar ujian yang akan Allah berikan kepada mereka. Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa ujian yang terberat di kalangan para hamba yaitu ujian yang Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, misal beliau, anak-anaknya tidak ada yang hidup sampai memberi keturunan kecuali Fatimah. Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, putri-putrinya juga meninggal. Bahkan di antara putri-putrinya ada yang meninggal ketika sudah dewasa. Ada di antara mereka yang meninggal ketika masih kanak-kanak. Rasul diuji dengan ujian semacam ini. Rasulullah pernah diuji dalam bentuk kelaparan, sehingga sampai lumut-lumut di batu dia ambil untuk mengganjal perutnya. Demikian juga ulama yang mereka melakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mereka mendakwahkan apa yang dulu pernah didakwahkan oleh Rasulullah. Ternyata juga mengalami hal yang sama.
para a'immatul madzhab, banyak yang disiksa, banyak yang dipenjara, banyak yang di antara mereka dibunuh karena mereka memberi pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin, memberi pembelaan terhadap kebenaran. Oleh sebab itu, jikalau kita melakukan hal yang sama, tentu Allah akan memberikan masalah di dalam kehidupan kita seperti masalah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi dengan masalah itu, yakinlah bahwa Allah akan menghantarkan kita kepada derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.